Kalian pernah nggak merasakan gugup? Sering. Dari pagi sampai sore ini, sampai malam ini udah berapa kali ini latihan praktek? Dua kali, mungkin dua perjamuan. Dua kali. Tapi semuanya bisa. Lumayan. Untuk mengawalinya saya akan kasih kalian shock terapi. Tahu shock terapi kan? Oke. Saya ingin kalian melakukan sesuatu. Setiap orang ingin melakukan sesuatu. Nah, saya mau bertanya kira-kira dari siapa duluan ya? Sini. Yang tiga dulu ya. Bisa. Kayak saya akan mulai dulu dari yang tadi bersemangat. Insafat. Kamu berdiri. Di sini berdiri. Kamu lihat ke slide. Slide. Oke, ada sesuatu yang kamu lakukan malam ini. Yang kamu lakukan adalah ini. Silakan dulu. Kamu tahu kan? Selanjutnya siapa nih? Coba kamu pilih siapa yang kamu pilih? Ayo cepat. Rio. Rio ada yang harus kamu lakukan. Ini dia. Ini yang harus kamu lakukan, Rio. Satu, dua, tiga. Ini siapa lagi berikutnya? Ada yang harus kamu lakukan malam ini. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Bernyanyi. Hobi kamu bernyanyi. Suci alamat tinggi. Itu aja. Lemah. Oke, Erwin. Selanjutnya siapa mau kamu ini tampil? Yunus. Yunus. Apa yang menangis? Jangan saya kamu lihat ke audiens. Kamu ini siapa? Chandra. Oke, Chandra, kamu pengen apanya nih? Kamu ingin jingkrak? Yang terloncat? Oh jangan gitu. Oh, Chandra marah. Gimana ya? Kamu punya Chandra? Bapak tua. Ternyata ada julukan baru nih ya. Bapak tua cuma mamanya nih ya. Sedih.
Buktikan terang. Buktikan expression. Udah bilang gitu. Bilang gitu. Amin. Amin. Selamat. Amin. Coba mengantuk. Siapa selanjutnya? Bang Anton. Jonathan. Jonathan. Ngapain si Jonathan ini? Ngapain kamu Jo? Kamu cerita. Sekali lagi. Maafkan aku dulu. Terjadi gempa di Sumatera Barat. Kamu cerita dari mana? Kan cerita Oh gitu ceritanya. Dia sengaja, memang aja. Kamu ngapain dia sekarang? Andi, Aku sakit perut. Samuel. Tuhan. Mana Samuel ini? Sakit gigi dia. Udah sakit giginya. Enggak, cepat dia sakit giginya ya. Siapa lagi Pak? Jerry. Last one. Siap-siap. Jerry. Wahyu belum. Gargar. Selesai. Terakhir siapa nih? Penjaga gawang kiper Persatuan. Markus. Bersiul. Kesana, kamu kesana. Kalian kan sudah dikategorikan shock terapi nih, berdiri depan menyampaikan sesuatu yang kalian akan lakukan. Kira-kira perasaan kalian seperti apa? Tuh, gugup, canggung ya. Ada yang seperti kurang berani, ada yang berani, ada yang malu-malu. Nah, saya ingin katakan sama kalian bahwa nervous dalam bahasa Indonesia, gugup dalam bahasa Indonesia itu sama dengan stage fright dalam bahasa Inggris sebenarnya. Itu demam panggung. Stage fright itu demam panggung. Di orang itu kalau misalnya mereka tampil di belakang mimbar seperti ini atau pertama kali berdiri di depan orang banyak untuk berbicara, orang sering mengalami demam panggung. Nah, semua orang mengalami demam panggung. Saya ingin katakan sama kalian bahwa demam panggung, ya, demam panggung, gugup ya demam panggung itu adalah apa? Pengalaman semua. Nah, artinya apa nih? Berarti kalian tidak perlu takut, tidak perlu malu, tidak perlu khawatir kalau misalnya kalian berdiri ternyata kalian mengalami demam panggung karena apa?
Karena demam panggung itu adalah pengalaman semua orang. Termasuk siapa? Saya. Kan? Aku sendiri. Termasuk saya. Termasuk saya. Termasuk kalian. Kita semua mengalami demam panggung. Kalau kita mengalami demam panggung, itu artinya kita normal. Kalau kita nggak pernah mengalami demam panggung, artinya kita apa? Hah? Nggak normal kan? Karena manusia yang normal, mereka pasti mengalami demam panggung. Oleh sebab itu nggak perlu apa tadi? Nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Nah, justru dengan kita mengalami demam panggung, kita akan melihat manfaat-manfaatnya. Nah, kalian masih muda, masih remaja. Saya tahu itu. Mungkin selama ini kalian mungkin jarang melakukan pelayanan, atau mungkin tidak mau jadi pemimpin. Ada nggak di sini yang ketua kelas di sekolah? Coba lihat tangan. Yang pernah jadi ketua kelas ada nggak? Afan, pernah jadi ketua kelas waktu kelas berapa? Kelas 3 SD. Oh, kelas 3 SD. Nah, kalau bisa yang lain ini juga nantinya akan menjadi ketua kelas. Untuk menjadi ketua kelas itu kan butuh keberanian kan? Iya. Berani berbicara di depan, berani berbicara di depan orang. Makanya tadi saya menyuruh kalian berdiri di depan ini memperagakan sesuatu. Saya ingin melihat kalian itu berani enggak. Dan ternyata, puji Tuhan, kalian ber-12 ini benar-benar murid Yesus. Semuanya berani. Nah ini dua jempol untuk kalian. Nah saya berharap keberanian kalian itu bukan cuma di sini, tapi keberanian ini mulai dari sini akan berlanjut sampai kemanapun kalian pergi. Baik kalian nanti di jemaat Tuhan, baik nanti kalian di sekolah kalian, di rumah, ya, di rumah bersama keluarga, kemudian di masyarakat di mana kalian tinggal. Saya berpikir, saya berharap kalian akan menjadi remaja-remaja yang berani tampil. Kalau misalnya kalian mengalami rasa gugup, demam panggung, jangan apa? Khawatir, jangan malu, jangan takut karena apa? Itu adalah pengalaman semua orang. Oke, sekarang semua angkat tangan. Berapa? Satu aja. Tangan kiri. Tangan kirimu putar searah jam-jam. Ayo semua. Angkat kaki kanan. Kaki kanan putar berlawanan dengan arah jam-jam. Oke, sudah? Berhenti. Sekarang berdiri dulu semua. Oke. Sudah lupa atau masih ingat lagu kita kemarin? Masih ingat. Masih ingat lagu dan gerakannya? Masih ingat. Oke, siapa yang berani memimpin? Di depan. Siapa yang berani memimpin di depan? Nah, saya bertanya, siapa yang berani memimpin di depan? 12 orang ini. Oh ya, amin. Oke. 1, 2, 3. Ya, terus. Kamu sekarang berkuasa. Oke, good. Wait your seat. Oke. Silakan dulu. Harus ada program dalam hal apapun. Adik-adik, kita akan belajar demam panggung sekarang ini. Demam panggung itu punya gejala-gejala atau ada tanda-tanda. Kira-kira kalian apa tanda-tanda demam panggung? Hah? Apa? Pucat. Jantung benar-benar. Hah? Balik ke mandi. Yang pertama, tangan, lutut, tubuh apa? Merah. Seperti apa? Jadi disebut. Kalian pernah mengalaminya? Pernah. Sering pernah kalian nggak kalian disuruh guru kelas untuk tampil di depan kemudian kalian mengalami? Pernah. Ya. Kemudian yang berikutnya ada jantung berdetak lebih kencang. Berdetak kencang.
Itu akan dialami oleh orang. Yang berikutnya apa dikatakan? Wajah Wajahnya merah. Kalian juga wajah pucat. pucat. Berkuning, itu namanya penyakit hepatitis yang berkuning. Apalagi kalau wajahnya kulitnya putih seperti Samuel misalnya kan, dia demam panggung akan kelihatan sekali wajahnya merah. Itu dia kan. Tapi ini jangan khawatir, ini dialami oleh semua orang. Apalagi nafas pendek. Bernafasnya itu enggak lancar. Bernafasnya itu enggak enggak mulus gitu kan, seperti sesak nafas ya. Itu akan dialami oleh orang yang demam panggung. Kemudian suara bergetar. Seperti apa kira-kira suara bergetar? Ya? Itu suara itu tidak keluar aslinya kan? Tidak keluar aslinya, dia bergetar. Itu akan kamu alami sendiri saat kamu akan tahu sendiri saat kamu mengalaminya. Karena setiap orang kadang-kadang itu berbeda gejala demam panggungnya. Itu setiap orang itu berbeda. Ada orang itu yang demam bubuknya itu ditandai dengan tangan, lutut, tubuh gemetaran seperti ini. Nah, ada yang jantungnya dia seperti serangan jantung seperti itu kan. Itu dia kan. Kemudian berikutnya pitch tiba-tiba naik. Tahu pitch? Kalau dalam laut sebenarnya pitch control dikatakan ya. Apa namanya? Pita suara ini atau suara yang keluar dari ini kita ini, dari mulut kita ini, itu tidak mengikuti aturan intonasi. Jadi kalau misalnya orang bernyanyi, misalnya kamu mimpin lagu misalnya, lagunya itu ketinggian, bisa saja, ya kan? Ada nanti semua orang menjerit ya. Tadi itu yang tadi ketika mimpin siwo NUT itu, menurut kalian itu pitch-nya terlalu tinggi atau normal? Hah? Normal. Kalau saya bilang itu ketinggian, sehingga penyanyinya kalian tadi menjerit-jerit. Nah itu salah satunya. Kemudian ada yang lain. Ya seperti apa contohnya? Hari ini saya akan membawakan topik gitu kan. Dia nggak jelas kata-katanya itu potong-potong seperti itu. Nah itu biasa ya, orang. Saya akan kembali katakan sama kalian, kalau kalian mengalami ini jangan apa? Jangan takut, jangan malu, jangan khawatir. Karena apa? Karena ini adalah pengalaman semua orang. Pernah kalian mendengarkan nama Abraham Lincoln? Pernah. Siapa? Presiden Mantan presiden Amerika. Serikat. Yang dikatakan sekalipun dia sudah seorang presiden, dia masih selalu mengalami demam panggung sambil berjalan. Iya kan? Kita itu demam panggung, apalagi kita kan? Berarti nggak perlu khawatir. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi? Ini dia. Kalau misalnya ada gejala, pasti ada solusi ya. Nah, ada solusi diberikan. Yang pertama, ada caranya ya. Berdoa sebelum Tanding. Nah ini, misalnya hari Minggu nih, kira-kira hari Minggu sudah ada nggak yang mendapat giliran untuk melayani? Ada. Capel ada ya. Nah, besok mungkin atau besok atau lusa mungkin kalian sudah akan dipilih untuk melayani dalam capel. Kalau misalnya kalian merasa grogi, berdoa. Mohon kepada Tuhan kekuatan keberanian supaya kamu bisa tampil dengan bagus. Berdoa dalam hati. Ini adalah merupakan salah satu cara mengatasi yang paling ampuh kalau kita ingin mengatasi rasa itu. Jangan malas berdoa. Tadi kalian sudah diajarkan bagaimana cara berdoa kan? Berdoa kepada siapa dan melalui siapa. Kalian kan sudah belajar kan? Kemudian kedua, kalau misalnya kamu nanti disuruh berbicara di depan umum, misalnya nanti kamu berkhotbah, misalnya kamu disuruh berkhotbah, dikatakan pilih apa? Topik yang menarik bagi kamu. Nah Samuel, kamu suka berbicara tentang apa? Kamu suka berbicara tentang apa? Berhubungan dengan Alkitab. Sudah ada sekarang. Kira-kira topik yang kamu suka itu sudah ada dalam benak.
berbagi ya, berbagi dengan sesama gitu. Nah mungkin contohnya Samuel misalnya, dia itu ini bukan berarti dalam Alkitab itu ada yang kita suka, ada yang kita gak suka, bukan itu. Yang saya masukkan di sini adalah, ini kan kamu baru pertama nih, kamu pilih depan kan, misalnya kamu disuruh berkorban salah satu saat. Ini kamu baru pertama. Nah, karena biasanya kalau orang baru pertama mereka mengalami gugup demam panggung, maka untuk mengatasinya usahakan kamu pilih dulu topik yang paling kamu suka. Nanti kalau kamu sudah terbiasa, kamu udah terserah bebas mau pilih topik yang seperti apa. Tapi yang pertama ini pilih dulu topik yang kamu suka, karena biasanya kalau kamu suka sesuatu, kamu bersemangat enggak? Semangat. Kemarin di sini ketika saya tanya kalian ada beberapa orang yang suka dengan olahraga. Siapa juga bisa tahu suka berolahraga? Pada umumnya kalian suka olahraga bola ya, sepak bola ya? Iya. Sepak bola. Kira-kira kalau misalnya entar malam di jam 10 ada final Liga Champions misalnya antara MU dengan Barcelona. Nah ini jam 10 nih. Kira-kira kamu bakal bersemangat enggak untuk menanti jam 10 itu? Kamu pengen aduh kapan jam 10 itu masih lama, kamu akan seperti itu enggak? Iya. Karena apa? Karena ada semangat kan, kamu ingin cepat. Aduh pokoknya sekarang jam 10. Aduh jam ini kok lambat sekali putar gitu kan? Karena kamu ingin sekali, semangat sekali menonton pertandingan itu. Jadi ibaratnya sama seperti itu kalau misalnya orang ingin menyampaikan sesuatu yang mereka suka. Aduh, kapan nih saya? Kapan nih hari Minggu nih? Saya mau tampil, saya mau bawakan topik tentang berbagi dengan sesama. Itu sama akan memiliki perasaan yang seperti itu. Dan seperti yang kalian juga seperti itu. Nah, pilih topik yang kamu suka. Yang berikutnya, kuasai topik yang kamu bawakan. Jadi selain kamu pilih yang kamu suka, kuasai. Jadi kamu jangan berdiri di sini, kamu nggak tahu apa akan kamu katakan. Dan nanti saya akan kasih kalian tes-tes lagi untuk ini ya, untuk kalian bisa mengasah kemampuan. Kemudian berikut apa yang katakan? Pikirkan tentang dan pendengaran dan jangan hanya berfokus pada diri sendiri. Oke, pikirkan tentang topik dan pendengar. Maksudnya audiens yang berguru di sana ya. Dan jangan hanya berfokus pada diri sendiri. Maksudnya ketika Markus misalnya ingin berbicara di depan umum ya. Nah, jangan berpikir gimana saya mampu nggak ya? Kira-kira nanti kira-kira saya bisa nggak tampil bagus? Aduh, kira-kira saya ingat tidak nanti topik saya ya? Aduh, kira-kira suara saya nanti bagus nggak? Nah, kamu jangan berfokus pada diri kamu sendiri, tapi coba kamu pikirkan audiens. Misalnya kan, aduh, ini teman-teman saya ini harus mendengarkan sesuatu dari saya. Saya melihat ternyata teman-teman saya ini ada yang kemarin ini bukan melakukan tugas dan kewajibannya. Saya harus sampaikan supaya dia tidak lupa lagi. Nah, kamu fokus dengan temanmu, akhirnya kamu bisa bawakannya dengan bagus. Kemudian apa lagi? Gunakan gerakan-gerakan fisik. Gunakan gerakan-gerakan fisik. Seperti apa misalnya? Kamu berdiri. Coba Rio, kamu berdiri dulu. Di sini. Di sini berdiri. Oke, kamu menghadap ke audiens. Itu ini namanya audiens. Pendengaran pendengar. Nah, mungkin di sini Rio ini mengalami demam panggung. Nah, untuk mengatasinya, Rio ini salah satu dilakukan adalah dengan melakukan gerakan-gerakan tubuh. Kira-kira gerakan-gerakan tubuh seperti apa yang bisa kamu lakukan? Nah, apakah akan begini atau begini atau begini? Coba seperti apa? Seperti itu ya. Orang bisa melakukan gerakan-gerakan misalnya vokal, tangan kan? Saya senang hari ini saya diberi kesempatan untuk berbicara. Kemudian saya berharap, nah seperti ini kan, jadi ada gerakan tangan, kemudian seperti ini, kemudian juga ada gerakan-gerakan yang mungkin tidak terlalu mengganggu di belakang mimbar ini, tidak kelihatan kan, seperti ini. Mungkin kamu gerakan kakimu, atau mungkin kamu masukkan di sini sebentar ya, tapi jangan sampai mengganggu. Yang penting, kamu jangan melakukan gerakan-gerakan tubuh
yang malah itu merusak penampilan kamu. Contohnya apa? Hah? Ini kan ini kan? Ini gerakan yang destruktif. Ini nggak bagus. Atau mungkin menjadikan kayak seperti gatal telinga kan? Atau mungkin ini atau mungkin seperti ini. Jangan ya. Itu namanya apa kalau seperti ini? Mati ya. Nah ini ada gerakan-gerakan mungkin tangannya seperti ini ataupun seperti ini, ataupun ini jangan kaku, seperti ini gerakan. Kemudian mungkin kepala sedikit, leher sedikit diangkat, kemudian benar-benar bisa dilakukan. Karena ini akan bisa membuat kita lebih merasa fresh ya. Kemudian apa dikatakan lagi, baca dulu. Ingat bahwa rasa gugup diperlukan untuk menanda yang lebih baik. Kalau kau pernah mengalami rasa gugup, maka artinya suatu saat kamu akan Lebih baik. rasa gugup itu akan membuat kamu akan lebih baik lagi. Terus kamu Berbicara pada setiap kesempatan yang Anda miliki. Oke. Setiap kamu dikasih kesempatan berbicara, berbicara. Oke, sekarang coba dulu latih mulutmu berbicara. Coba sebutkan kuku, kaki, kakek. Kuku, kaki, kakek. Kuku kaki kaki. Coba lalat dulu, coba. Kuku, kaki, kakek. Coba cepat. Kuku, kaki, kakek. Terus. Kuku, kaki, kakek. Kuku, kaki, kakek. Terus. Kuku, kaki, kakek. Kuku, kaki, kakek. Terus. Kuku, kaki, kakek. Kuku, kaki, kakek. Sudah tidak. Kuku, kaki, kakek. 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 Buka kembang. Dan bisa juga kalian lakukan seperti ini. Sedikit kalau misalnya kalian merasa gugup, bisa tarik nafas. Tapi jangan kelihatan tarik nafasnya. Mungkin ketika di bangku, kita nafasnya sedikit. Jadi bisa tarik nafas dari hidung atau dari mulut. Gimana cara tarik nafas? Kamu jangan terlalu kuat, nanti kita ketahuan kan. Akhirnya orang udah tertawa dulu melihat kamu kan. Setiap orang mengalami demam panggung. Tapi mungkin kamu merasa karena biasanya demam panggung itu kamu rasakan bukan hanya pada saat kamu di sini. Bahkan saat kamu di asrama pun kamu merasakan itu. Saat kamu dulu di sini, kamu sudah merasakan itu. Nah di sini sebenarnya puncaknya, dan yang lebih mudah diatasi di sini. Di sini kadang-kadang orang nggak tenang kan, kadang-kadang kan? Tapi ini tadi tarik nafas. Kamu belajar berolahraga kan? Kamu sudah berolahraga karena berolahraga itu akan bisa membantu mengatasi demam panggung. Gerakan-gerakan tubuh, ya. Di tubuh ini, metabolisme tubuh ini berfungsi dengan baik. Darah mengalir lancar akan membuatmu semakin tenang. Dan kalau misalnya darahnya nggak ngalir, nggak lancar ngalirnya, nah ini dia yang membuatmu itu akan semakin nggak bisa bergerak, akan membuatmu semakin takut. Nah, saya lihat kalian semua punya potensi loh. Kalau saya lihat di sini pada umumnya semuanya berani, hampir. Saya melihat itu, ada keberanian itu. Mudah-mudahan bukan hanya saya lihat, tetapi memang benar-benar kalian memang memiliki itu. Dengan kata lain, kalian semua yang ber-12 ini punya potensi untuk menjadi seorang pembicara yang ulung di depan umum. Ya kan? Benar? Nah, Mau kalian jadi pembicara ulung? mau. Cuma 3 orang saya dengar yang bilang mau. Mau. Coba sih yang bilang mau. Sekarang saya ingin kalian membuat kalimat dengan memahami kata-kata yang akan saya berikan sebentar. Oke?
Kalau tadi saya mulai dari ini nggak ditulis, ini namanya prompt, gitu kan? Ini namanya itu spontan. Saya ingin kalian spontan menyampaikan sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Nah, saya ingin mulai dari mana ini? Saya mulai dari Wahyu. Wahyu, coba kamu berdiri. Kamu berdiri coba ke belakang. Kamu lihat kamera. Oke, kalau tadi ketika saya suruh kalian menyatakan sesuatu masih ada yang malu-malu, masih ada yang tidak tampil bagus. Nah sekarang saya ingin kalian mengusahakan untuk tampil apa adanya, oke? Kalau misalnya kamu nggak tahu, nggak apa-apa. Kalau misalnya kamu salah-salah, nggak apa-apa. Tapi coba berikan yang terbaik yang bisa kamu berikan. Yang kata lain apa? Serius, oke? Jangan takut salah. Oke, Wahyu, kamu lihat ke slide, ke layar. Apa yang akan kamu lakukan? Yaitu menyampaikan sesuatu mengenai lilin di hadapan audiens. Boleh berpikir, tapi yang ada hubungannya dengan lilin. Kita akan menyalakan lilin karena mati lampu. Jangan lihat saya. Satu kalimat. Terserah. Apa yang ada dalam pikiranmu itu yang kamu sampaikan. Jangan takut salah, jangan takut ngawur, yang penting kamu bicara. Sebelum kita makan, ambillah lilin untuk mengusir nyamuk. Oke, yang berikutnya Wahyu, kamu pilih siapa? Yunus. Oke, Yunus, kamu lihat slide, setelah itu kamu pandang kamu Yunus. Oke? Tinju. Seorang petinju memakai sarung tangan. Lalu seorang petinju pakai sepatu, kaos, lalu baju kaos. Maksudnya seorang petinju pakai helm. Ditilang. Petinju ototnya gede-gede. Sudah? Sudah umum. Oke, kamu pilih siapa? Siapa yang mau tangan? Seorang wanita sangat menyukai mawar. Bunga mawar banyak ditaruh di vas dan diletakkan di atas meja. Bunga mawar melambangkan keindahan. Good. Okay. Coba kamu sampaikan apa dalam hatimu, seakan-akan ini asli. Kamu berbicara memang dari dalam hatimu. Ini bukan karena audiens yang masa kamu berbicara. Diungkapkan. Karena kamu pilih siapa? Samuel. Apa yang kamu sampaikan? Oh ya, Lionel Messi. Gampang gitu. Lionel Messi berasal dari Argentina. Dia telah Lionel Messi telah berhasil menjadi terbaik dunia selama 2 kali. Lionel Messi bermain di klub Barcelona. Lionel Messi adalah
top scorer Liga Champions Eropa pada tahun ini. Lionel Messi mencetak gol saat final Liga Champions. Oke. Sit down please. Good ya. Sampai kita pada dalam screen. Jerry. Yang lain siap-siap. Jerry, kamu campuran Jerry. Harry Potter. Kamu banyak tahu guys. Harry Potter adalah sebuah film di mana film itu mengisahkan seorang penyihir yang kehilangan kedua orang tuanya. Dan Harry Potter juga merupakan seorang aktor, dan saya tidak tahu namanya, tapi dia cukup banyak fansnya di kalangan cewek-cewek. Harry Potter juga sudah merilis beberapa filmnya ya, dari Harry Potter 1 sampai Harry Potter ke-7, dan Harry Potter juga merupakan kisah yang sangat menarik dan banyak dia bisa diambil amanah. Good. Silakan dulu. Siapa nih yang kamu pilih? Chandra. Oke, Chandra ini Shinchan. Oke. Shinchan, tokoh kartun yang bandel. Suka iseng. Itu aja ya. Toko kartun yang bandel suka iseng. Saya pikir itu dia. Memang itulah dia kan? Oke, bagus Chandra ya. Bagus. Oke, Chandra mau pilih siapa nih? Jonathan. Oke, Jonathan mau apa nih Jo? Terserah ya. Oke, ternyata merpati. Merpati adalah sebuah burung yang berwarna putih. Oke. Merpati itu disukai orang-orang ya. Oke, Jo, siapa yang mau pilih Jo? Apa aja? Oke. Apa nih? Apa nih apa nih? Tsunami. Waduh. Tsunami adalah salah satu jenis bencana alam yang dapat merusak sebuah lingkungan yang besar. Tsunami adalah gelombang air yang besar. Tsunami dapat disebabkan oleh letusan gunung berapi, dan tsunami juga disebabkan oleh tanah yang runtuh atau hal-hal yang lainnya, bisa dari tektonik serta hal-hal yang lainnya yang dapat menyebabkan tsunami. Akhir-akhir ini tsunami melanda Jepang dan menghancurkan wilayah di Jepang sehingga wilayah itu rata dengan tanah. Oke. Silakan duduk. Good. Apapun itu, paling tidak kamu telah menyampaikan isi hatimu. Good. Oke. Siapa ini Afan? Markus. Kamu apa nih Kos? Brasil. Berada ada sebuah negara di klub di apa namanya? Kamu jangan takut tahu dia, jangan takut. Tim di Brazil ada
Dan dulu iya, dulu ada Ronaldinho, terus di Brazil ada Teman-teman dia belum banyak di Brasil ya? Oke, yang berikutnya siapa nih? Coach mau pilih siapa nih? Oke, ini kayaknya ada Kobe ini kayaknya. Ini Liliana Natsir. wah ini. Nah, kamu saya bilang tadi, kamu tahu atau nggak tahu untuk kita mau bicara? Mau apa yang kamu jangan kasih tahu ke dia. Apa yang ada dalam benak dia untuk dia sampaikan. Nah itu yang penting. Liliana Natsir. Natsir. Liliana Natsir. Karena nama yang indah. Masih ada? Dan saya menyukai nama Liliana Natsir. Nah ini yang saya mau. Ya. Namanya atau orangnya. Perhatikan, ketika saya memberikan sesuatu untuk kalian sampaikan dan ternyata sesuatu itu asli bagi kalian, jadi tidak tahu sama sekali. Nah di sini dibutuhkan apa? Cara berpikir yang cepat. Kamu akan mengarahkan pemikiranmu seperti apa? Nah seperti Liliana Natsir, kamu nggak tahu kan? Tapi dia bisa bicara sesuatu. Dia bilang Liliana Natsir adalah nama yang saya suka. Dan nama yang sangat indah. Pasti kita berpikir, atau mungkin dia bisa saja berkata Liliana Natsir, sesuatu yang asing bagi saya nggak tahu apa itu. Apakah nama, apakah itu nama orang, apakah itu nama makanan, apakah itu nama burung, saya nggak tahu. Nah, paling tidak kan ada sesuatu yang kamu sampaikan, ini yang bagus, itu yang bagus. Jadi pikiran ini dipakai untuk mengcounter sesuatu yang datang yang muncul secara tiba-tiba. Makanya saya katakan kemarin sebelum berbicara, coba dulu difikirkan. Oke, berikutnya siapa nih? Erwin. Rio. Oke, Rio. Valentino Rossi. Valentino Rossi adalah pembalap MotoGP. Dan Valentino Rossi sering juara les balapan MotoGP. Malu. Sudah. Oke. Siapa tadi kenal Valentino Rossi? Gubernur ya? Bukan. Apa siapa dia tadi? Oh, pembalap, sedih gubernur ya. Bagus. Ada masih ada ya? Masih ada. Satu lagi ya. Siapa yang belum ini? Desta ya. The last but not apa? The last but not the least. Oke. Dia terakhir, tetapi berarti dia yang paling buruk. Oke. Dedi Hasubian. Ini pas benar. Dia Hasubian adalah orang yang tinggi, kepalanya lumayan botak. Dia adalah anggota jemaat Kristus di Bandung. Tadi pagi dia baru tiba di kampus ASBS sekitar pukul 6 lebih lah. Dia suka bermain basket dan dia juga bisa bermain gitar. Yes, good. Nanti dia akan kasih kamu pujian ya. Oke. Oke, bagaimana perasaan kalian sejauh ini? Saya ingin kasih kalian tugas karena hari Kamis, besok Rabu kan? Hari Kamis kita masih ada pertemuan. Saya ingin kalian menyiapkan sesuatu untuk kalian sampaikan di kelas. Dan yang kalian sampaikan adalah sesuatu yang kalian suka. Mungkin satu orang akan saya kasih jatah antara 3 sampai 5 menit berbicara. Ya sesuatu yang kamu suka.
Ya, kamu akan berbicara di sini. Sesuatu yang kamu suka. Nah, saya ingin Anda saat kali menyampaikan itu, kali menyampaikannya dengan serius. Karena seperti saya katakan tadi, kamu memiliki sesuatu untuk kamu sampaikan dan kamu ingin orang lain mendengar apa yang ada dalam pikiran kamu. Nah, kamu pasti semangat. Makanya saya minta kalian sampaikan sesuatu yang kamu suka, tapi tetap ada hukum-hukum dan peraturan-peraturannya. Sekalipun saya katakan bebas, kamu jangan sampaikan sesuatu yang bagaimana? Yang jorok ya, atau buruk ya. Jadi sampaikanlah sesuatu yang positif. Mungkin itu pengalamanmu. Nah, bagusnya ini saya kasih saran. Bagusnya supaya kelihatan kualitasmu. Kalau bisa kamu sampaikan tentang pengalaman yang paling buruk yang pernah kamu alami. Pengalaman yang paling buruk, yang paling memalukan yang pernah kamu alami. Semua punya pengalaman kan? Pernah nggak kamu mengalami sesuatu yang paling memalukan, yang sangat memalukan? Pernah ya? Wahyu? Pernah. Nah, coba nanti saran saya supaya kelihatan bagaimana kamu menyampaikan sesuatu yang mungkin lucu atau memalukan, tapi jangan nggak usah takut ya. Kamu siapkan, kamu sampaikan nanti di depan kelas. Untuk menguji keberanian kalian sejauh mana kalian berani untuk berbicara di depan kelas. Oke? So far so good. Any question? Yes. Apa itu? Ada pertanyaan? Apa itu pertanyaan? Kalau bukan pengalaman yang seperti yang buruk gitu, boleh nggak? Boleh, mas saya yang tadi saya katakan nggak boleh itu misalnya kamu bicara sesuatu yang jorok, nah itu nggak boleh. Kalau misalnya kamu pernah mengalami sesuatu yang buruk, it's no problem, kamu boleh sampaikan. Ada pertanyaan yang lain? Oke, ada lagi kan? Kalau Kita bercerita tentang pengalaman kita boleh. Kita cuma saran saya aja, kalau bagusnya kalau kamu sampaikan pengalaman. Tapi kalau ternyata kamu punya pengalaman, kamu malu menyampaikan pengalaman kamu boleh pakai topik yang lain yang kamu suka. Yang kamu suka, dan kamu memang bersemangat ini menyampaikan itu di depan kelas. Oke? Oke, the class is end. Nah, malam ini kita akan akhiri kelas kita ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena selama satu hari ini kita telah dibimbing oleh Tuhan untuk melakukan kegiatan kita. Nah, saya ingin menawarkan kalian kalau ada antara kalian yang mau atau bersedia untuk memimpin kita dalam Tuhan saat ini. Ada kira-kira? Oke, apa? Silakan. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kelas kita pada malam ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, pada malam yang indah ini Tuhan, kami berterima kasih atas penyertaan yang telah Kau berikan kepada kami, perlindungan serta berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah selesai belajar. Kami berterima kasih karena Engkau telah memimpin kami. Kami juga berdoa agar kami dapat senantiasa mengingat apa yang telah kami pelajari dan mempraktikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa yang kami panjatkan hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin.